Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum min tahiyatil Islam, tahiyatul min ahlul jannah, wa tahiyatul fiha salam. Salamun qaulam min rabbir rahim. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, serta nikmat iman dalam Islam, yang karena Allah letakkan nikmat itu, kita bisa merasakan betapa indahnya agama Islam, betapa menyejukkan agama Islam itu. Bicara tentang nikmat, kalaulah air laut dijadikan tintanya, daun yang ada di seluruh dunia ini dijadikan kertasnya, dan ranting yang ada di seluruh dunia ini dijadikan penanya, apabila kita mencoba-coba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, percayalah, itu tak akan mampu menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan. Karena Allah sudah bilang, wa in sakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Karena nikmat yang Allah berikan itu bukan untuk dihitung, tapi untuk apa? Tapi untuk disyukuri. Apabila kita menghitung-hitungnya, apabila kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, percayalah, azab kita menanti di akhirat nanti sangat pedih. Tapi apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, percayalah, akan Allah tambah nikmat itu. Salat bertangkaikan salam, berbuahkan keimanan, tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seorang pelopor yang tak pernah pakai motor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi. Karena beliaulah kita bisa membedakan yang mana teh botol, yang mana alkohol. Karena beliaulah kita bisa membedakan yang mana koran, yang mana Al-Quran. Anak dari Abdullah buah hati dari Siti Aminah, bergelar Habibullah, berpangkat Rasulullah. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rashid Bima Satria Wibisono, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Sebelum saya menjelaskan tentang moderasi beragama, sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin kepada seluruh penonton, seluruh masyarakat yang melihat video ini, tuan-tuan guru, baik mahasiswa, rekan-rekan sekalian, dan orang-orang yang lebih paham memahami apa itu moderasi beragama. Saya mohon maaf, saya mohon izin, bukan bermaksud untuk mengajari, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini ingat apa yang kata Rasul, balahul ilmi walau ayah. Sampaikanlah walau satu ayat. Dan tugas saya di sini hanya menyampaikan sedikit yang saya tahu. Apabila salah, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi, karena itu berasal dari saya. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang moderasi beragama, di dalam Al-Quran telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Telah kami ciptakan
telah kami jadikan umat yang tengah-tengah, umat yang adil, umat pilihan. Kenapa tengah-tengah? Karena dalam ilmu kalam ada yang dinamakan tataruf tasaddudi, yaitu ekstrim kanan, dan tataruf tasahuli, ekstrim kiri. Tataruf tasaddudi terbagi menjadi 3. Yang pertama, puritanisme. Yang kedua, fundamentalisme. Yang ketiga, irhabi. Jadi ada 3 bagian. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, puritanisme. Puritanisme diambil dari kata murni, atau diambil dari kata pure, yang artinya murni. Murni dari Al-Quran, murni dari Al-Hadis. Jadi segala sumber apa yang pemahaman mereka itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka tidak menerima pesan-pesan dari ulama. Mereka tidak menerima pendapat dari ulama. Mereka hanya mengambil pemahaman itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Alhasil segala sesuatu yang berkolaborasi dengan agama, budaya harus dihapuskan. Hasilnya maulid Nabi bid'ah, zikir bersama bid'ah, talil bid'ah. Mereka beranggapan seperti itu. Dan yang kedua, fundamentalisme dan radikalisme. 2 hal yang berkesinambungan, diambil dari kata fundamel yang artinya dasar, dan radikalisme diambil dari kata radix yang artinya akar. Karakteristiknya adalah senang mengkafir-kafirkan. Hasilnya demokrasi kafir, nasionalisme kafir, ideologi Pancasila kafir, demokrasi Pancasila kafir. Semua apa yang sudah ditetapkan oleh negara mereka menganggapnya kafir karena tidak satu garis lurus dengan pemahaman agama. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh negara itu jika tidak berkesinambungan dengan agama, maka mereka menganggapnya kafir, mereka menganggapnya kufur. Itulah sifat-sifat, itulah ciri fisik, itulah bagian-bagian dari fundamentalisme atau radikalisme. Dan yang ketiga, irhabi. Irhabi dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggrisnya adalah terorisme. Mereka mengambil dari Al-Quran, wa man lam yakum bima anjalallahi faulaika humul kafirun. Siapa yang bertentangan dengan hukum Allah, siapa yang keluar dari hukum-hukum Allah, maka darahnya halal untuk diburu. Alhasil apa? Mereka senang peperangan. Alhasil apa? Mereka senang mengebom-ngebom, bunuh diri yang sering terjadi di sekeliling kita. Ini seharusnya bisa kita hindari. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam, apalagi Islam identik dengan agama perdamaian. Mengapa mereka senang mengkafir-kafirkan? Mengapa mereka senang sangat mudah mengatakan perangi mereka, perangi orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Padahal di sini moderasi beragamalah sebagai jalannya agar tidak adanya pengkotak-kotaan suatu kaum, pengkotak-kotaan suatu kelompok. Sering kali terjadi, apalagi di Indonesia ini, ada banyak kelompok-kelompok yang mementingkan kelompoknya sendiri, yang menganggap kelompoknya itu yang paling benar. Padahal kita tahu agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama penuh cinta, agama dengan segala perdamaian. Mereka menjunjung tinggi perdamaian. Tapi kenapa banyak orang-orang, banyak oknum-oknum yang akibat ulah mereka, akibat pemahaman mereka, Islam jelek, Islam dicoreng. Atas apa? Atas perbuatan mereka, atas pemikiran-pemikiran radikal mereka yang tidak bisa memahami apa itu agama, apa yang sebenarnya mereka pelajari. Padahal Rasul dulu pernah ada sebuah kisah betapa moderasinya Rasul, betapa mencintai orang-orang di sekitar kita padahal bukan orang muslim. Seperti halnya ketika Rasul menyuapi seorang
pengemis buta, yang pengemis buta itu memaki-maki Rasul di depan matanya. Ketika itu pengemis buta itu ingin memakan, lalu beliaulah yang menyuapinya. Sesuap demi sesuap. Apa yang dikatakan oleh pengemis itu? Jangan dekati Muhammad. Muhammad adalah pendusta. Muhammad adalah penipu yang nyata. Dia tidak tahu padahal yang menyuapi itu Nabi Muhammad SAW itu. Tapi apakah Muhammad marah? Tidak. Muhammad masih saja mencintainya, masih saja menyuapinya dengan suapan-suapan penuh cinta. Nabi Muhammad masih tersenyum atas apa yang diucapkan oleh pengemis itu. Lalu kenapa sekali berbanding kebalik dengan kita, dengan beberapa kelompok yang lebih mengutamakan logika mereka, yang lebih mengutamakan pemikiran mereka daripada apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar baru tahu sedikit ilmu sudah bisa mengkafirkan orang. Jangan hanya sekedar baru tahu sedikit secuil ilmu sudah bisa memerangi orang. Padahal tidak seperti itu. Padahal Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Mereka bilang mereka yang tidak sepemahaman dengan mereka wajib diperangi. Padahal Islam membenci peperangan. Islam perang karena keadaan terpaksa. Apabila mereka diserang baru mereka mau perang. Tapi sekarang tidak, kita lihat mereka yang tak tahu apa-apa, mereka yang tidak sepemahaman dengan mereka, dengan suatu kelompok, dengan lantangnya mereka mudah membilang, ayo perangi mereka. Tidak seperti itu. Maka dari itu, disinilah pentingnya moderasi beragama. Posisi moderasi beragama sangat perlu di sini. Sangat perlu ditekankan. Karena apa? Karena sikap atau sifat moderasi beragama dalam situasi seperti ini, mereka memiliki sikap yang pertama tasamuh, penuh toleransi, dan yang kedua tawasuh, adil, yang ketiga tawazum, seimbang. Maka dari itu orang yang moderat ketika bertegur sapa dengan yang lain, dia tersenyum. Tabasumuka fi wajhi ahi sodakoh. Karena apa? Karena mereka paham senyum adalah sedekah. Apalagi kita mahasiswa, mahasiswa muslim Indonesia, generasi milenial, ujung tombak suatu peradaban, ujung tombak suatu masyarakat, ujung tombak anak-anak bangsa yang akan menggantikan besi-besi yang berkarat yang nantinya akan kita duduki posisi mereka. Sudah seharusnya kita memoderasi agama ini. Agar apa? Agar masyarakat yang tidak paham agama tidak salah memilih dalam ajarannya, tidak salah memilih dalam pemahamannya. Maka dari itu moderasi beragama ini sangat penting kita pahami. Sangat penting kita memberlakukan sikap moderasi beragama ini. Maka dari itu sedikit saya ingin mengatakan, Syekh Muhammad Abduh pernah mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bahwasannya agama Islam yang terang-menerang itu, bahwasannya agama Islam yang paling dicintai itu terhalang, terhijab, tertutupi oleh siapa? Bukan mereka yang mengatakan kita ini orang-orang radikal, bukan mereka yang mengatakan kita ini orang-orang ekstremisme, bukan. Tapi terhalang, terhijab, tertutupi oleh bil muslimin, oleh orang muslim itu sendiri yang paham Islam tapi tidak paham cara mengamalkannya, yang paham Islam tapi hanya diam di tempat dan tidak memberitahu apa-apa yang dia ketahui.
Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita sebagai simbol umat Islam harus bisa mempublikasikan agama sebenar-benarnya, agama yang kita pahami, agar kita tidak salah memilih dalam jalan beragama. Apalagi Indonesia sudah menganut simbol negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai agama memecah belahkan kita. Jangan sampai pemahaman radikal memecah belah kita. Padahal sudah jelas Indonesia berdiri di atas kaki Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tapi tetap satu juga. Indonesia dikenal dengan beragam macam agama yang mereka ketahui, yang mereka anut. Indonesia dikenal dengan toleransinya. Indonesia dikenal dengan tata keramanya. Indonesia merdeka bukan karena satu agama, tapi ada banyak agama yang berperan di situ. Ada banyak orang-orang yang berperan di situ. Jangan sampai pemahaman itu memecah belahkan kita. Pemahaman itu merusak generasi-generasi kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.